Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rafiq dengan NIM 2002 10502003 dari kelas Tekom C angkatan 2020. Analisis desain sistem informasi ini adalah PowerPoint yang saya buat. Agenda untuk PPT ini ada pokok-pokok bahasan, tujuan sub pokok bahasan, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Oke, di dalam pokok bahasan, yang pertama ada definisi dari HIPO. Yang kedua ada fungsi dan tujuan umum HIPO. Dan ketiga, macam-macam HIPO. Oke, tujuan sub pokok bahasan. Yang pertama mengetahui definisi dari HIPO, yaitu definisi yang pengertian. Yang kedua, mengetahui fungsi dan tujuan dari HIPO. Fungsi dan tujuan. Nah, yang ketiga, mengetahui macam-macam HIPO. Ada 3 macam, definisi dan tujuannya. Untuk pendahuluan, pengembangan dan perancangan sistem informasi dilakukan dengan melalui serangkaian kegiatan dalam hal memudahkan serta membuat perancangan semakin efektif sesuai tujuannya, seperti mengidentifikasi dan menganalisis masalah, menentukan teknik yang digunakan, dan kemudian perancangan sistem yang dibutuhkan. Dalam hal ini, HIPO atau Hierarchy plus Input Process Output adalah salah satu bentuk dari alat bantu yang digunakan untuk membuat spesifikasi program atau sistem informasi yang akan dibuat, yang nantinya akan dibahas lebih menyeluruh dalam materi pembelajaran ini. Oke, masuk di pembahasan, ada HIPO atau Hierarchy plus Input Process Output. Adalah alat dokumentasi program yang dikembangkan oleh IBM menggambarkan modul-modul yang harus diselesaikan oleh program. Berbasis pada fungsi, yaitu tiap-tiap modul di dalam sistem digambarkan oleh fungsi utamanya. HIPO sebenarnya merupakan alat dokumentasi program, sekarang banyak digunakan sebagai alat desain dan teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem. Pembahasan selanjutnya ada fungsi dari HIPO adalah dengan menggunakan HIPO ini, seorang manajer dapat menggunakan dokumentasi HIPO untuk memperoleh gambaran umum sebuah sistem. Seorang programmer yang menggunakan HIPO untuk menentukan fungsi-fungsi dalam program yang dibuat dan juga dapat menggunakan HIPO untuk mencari fungsi-fungsi yang dapat dimodifikasi dengan cepat. Oke, pembahasan selanjutnya ada tujuan dari HIPO. Yang pertama, dapat dibuat struktur yang menggambarkan hubungan antara fungsi dalam program secara hierarkis. Yang kedua, untuk menentukan fungsi-fungsi apa saja yang harus ada dalam sistem yang dikembangkan. Yang ketiga, untuk mendapatkan gambaran input dari fungsi dan output apa saja yang dihasilkan. Yang keempat, untuk struktur yang memungkinkan fungsi suatu sistem dapat dimengerti. Yang kelima, untuk menguraikan fungsi-fungsi yang akan dikerjakan oleh suatu program yang dipakai untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Yang keenam, untuk memberikan deskripsi visual dari input yang akan dipakai serta output yang akan dihasilkan oleh masing-masing fungsi dari tiap-tiap tingkat diagram. Yang ketujuh, ada menghasilkan output yang benar dan dapat memenuhi kebutuhan user. Oke, kita masuk di macam-macam HIPO. HIPO ada 3. Yang pertama adalah PTOC, Overview Diagram, and Detail Diagram. Yang pertama ada VTOC. Macam-macam HIPO ada VTOC. VTOC terdiri dari satu diagram hierarki atau lebih. Diagram ini menggambarkan hubungan dari fungsi-fungsi secara berjenjang VTOC atau Visual Table of Contents menggambarkan seluruh program HIPO baik rinci maupun ringkasan yang terstruktur. Pada diagram ini, nama dan nomor dari program HIPO diidentifikasikan. Struktur paket diagram dan hubungan fungsi juga diidentifikasikan dalam bentuk hierarki. Yang kedua, ada overview diagram, yang di mana suatu seri diagram fungsional, masing-masing diagram dihubungkan dengan salah satu fungsi sistem.
menunjukkan secara garis besar hubungan input, proses, dan output. Bagian input menunjukkan item-item data yang akan digunakan oleh bagian proses. Bagian proses berisi sejumlah langkah-langkah yang menggambarkan kerja dari fungsi. Yang ketiga ada detail diagram, yaitu suatu seri diagram fungsional dan masing-masing diagram dihubungkan dengan sebuah subfungsi sistem. Diagram rinci merupakan diagram yang paling rendah karena diagram yang terdapat dalam paling rendah dalam diagram yang terdapat pada paket HIPPO. Diagram rinci berisi unsur-unsur paket dasar. Fungsi dari diagram ini adalah menjelaskan fungsi-fungsi khusus, menunjukkan item-item output dan input yang khusus, dan menunjukkan diagram rinci lainnya. Untuk kesimpulannya, HIPPO sebenarnya merupakan alat dokumentasi program. Sekarang banyak digunakan sebagai alat desain dan teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem. Berbasis pada fungsi, yaitu tiap-tiap modul di dalam sistem digambarkan oleh fungsi utamanya. Oke, itu saja. Nama saya Ahmad Rafiq. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.